Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Isya dan Edin. Jadi malam ini gue baru banget pulang kerja, langsung ke rumah sakit Bunda Alia. Itu buat nemenin istri gue yang besok pagi insya Allah bakal dilakukan operasi. Ya, gimana? Jadi buat kalian, setelah video ini kita upload, nah kalian bisa dengerin penjelasan, siapa tahu juga bisa berbagi pengalaman, kita juga bisa sharing-sharing, semoga bermanfaat juga nanti ya. Sampai ketemu besok, bye bye. Oke teman-teman, jadi hari ini hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Aku hari ini setelah 3 kali ke muter-muter rumah sakit, dan hari ini aku mau jalan ke rumah sakit Bunda Alia Pondok Bambu. Jangan di skip videonya ya, tonton terus sampai Jadi setelah aku dari pendaftaran, aku disuruh ke IGD untuk persetujuan rawat inap, di tes darah keseluruhan dan rapid test karena lagi corona. Ini yang di bawah bekas tes darah, yang ini aku lupa diapain. Nah, habis ini aku diinfus. Nah, jadi kita diarahin ke IGD dulu untuk Persyaratan rawat inap. Jadi ya. kalau setiap pasien yang dirawat inap itu harus dicek dulu darah, mulai dari tangannya itu untuk darah keseluruhan, kedua ada di telinganya itu untuk cek cek pendarahan. apa sih pokoknya itu deh Ya, untuk cek pendarahan. Jadi rasanya sih katanya kayak ditembak, kayak tindikan. Dan yang terakhir diinfus tangannya. Dan istri gue juga nanti jam 1 malam itu sampai 7 jam ya, 7 jam itu nggak boleh makan dan minum, jadi harus puasa kayak gitu. Jadi buat kalian, doain kita semoga istri gue bisa sehat balik lagi ke rumah dan lancar untuk operasinya juga. Nah, setelah gue dari dokter dan kasih tahu hasil dari kistanya, gue langsung disuruh ke ruang laboratorium untuk ngecek hasilnya itu kista ganas atau jinak. halo teman-teman, jadi tadi aku masuk ruang operasi jam 8 dan operasi dimulai jam 8.30 dan selesainya jam 10. Bener-bener agak drama dikit sih ya, karena aku satu kali bibir kaki aku masih bisa digerakin, tapi dokter udah ngebersihin perut gitu kayak pakai betadine. Terus aku panik dong, kayak ini masih berasa. Akhirnya aku disuntik yang kedua kali, suntik Levi kalau nggak salah namanya. Itu kaki kanan gak bisa gerak sama sekali, cuma kayak itu masih berasa, belum kebas. Akhirnya aku ditaruh di sini, diinfusan obat tidur. Jadi aku tidur selama di operasi, cuma rasanya perut aku digoyang-goyangin itu masih berasa, kayak sadar nggak sadar, kayak aku lagi di dalam, aku kayak mimpi terus berasa aja gitu. Nah, sekarang ini aku lagi menunggu hasil lab. Setelah dari ruang operasi itu kan kistanya dibawa ke lab, aku lupa namanya tadi apa ya, pokoknya itu buat ngecek apakah kistanya itu jinak atau ganas. Jika kistanya itu ganas, dilanjutkan dengan tindakan kemoterapi atau obat-obatan lainnya. Semoga aja kistanya ini jinak ya, ikutin terus, jangan di skip ya.
Kan diseka dulu ya. Pakai tisu basah muka kamu. Tadi udah diituin di waslap. Tapi nggak apa-apa, biar bersih. Jadi malam ini adalah malam kedua guys, gua jagain istri gua sendirian di rumah sakit. Berhubung gua gabut, gua mau ngemil Cikilais, jadi gua mau bikin ASMR. Kebetulan istri gua juga udah tidur, dan kebetulan juga sekarang udah jam 12 lewat. Gimana suaranya? Pasti kalian penasaran. Kita langsung aja. Dan gua beli rasa teriyaki salmon. Kita coba. Segitu aja guys. Jadi ini hari ketiga aku di sini. Terus udah belajar duduk. Terus paper. Udah apa? Selang infusnya udah dicabut. Terus kateternya juga udah dicabut. Jadi tinggal pemulihan. Belum tahu nih pulangnya kapan. Jalan bisa. Jelek banget. Jalan bisa. Dia ngos-ngosan nahan sakit. Halo guys, jadi hari ini adalah hari ke-4. Nah, hari ini istri gua udah boleh pulang ke rumah. Dari ini pulang, jadi tinggal tunggu berkas-berkas dari dokternya untuk biaya administrasinya juga. Nanti setelah itu selesai, kita baru langsung tunggu dijemput juga ya. Dan jadi buat kalian yang penasaran apa sih penyebabnya, terus juga gimana rasanya setelah operasi, terus gimana rasanya pas mau operasi juga, nanti kalian pasti bakal tahu. Dan sekarang juga istri gue itu nggak boleh makan sembarangan lagi, makanya itu sih juga. Oke, dadah. Dadah. Aku pulang hari ini, tunggu dijemput. Ini tuh makanannya, mau pulang. Makan Gi. Kamu makan? Baca nggak? Masalah ini kan udah malam. Hai teman-teman, jadi kalau kalian nonton video ini, aku udah pulang, udah sampai rumah. Pulangnya baru kemarin malam dan
lagi masa pemulihan tuh, belum copot ini juga. Nah, jadi sebelum aku bikin video ini, sebelum aku upload, aku sempat nanya dulu di Instagram, kali aja ada yang mau nanya-nanya, sekalian aku jawab di sini. Dan udah aku rangkum semuanya pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi aku mau ngejelasin. Jadi kenapa katanya aku bisa tahu-tahu tiba-tiba ngecek ke dokter gitu kan, ke rumah sakit. Jadi beberapa bulan setelah aku menikah, enggak sih, maksudnya 1 bulan kurang ini, kayak kalau malam tuh tidur nggak nyaman aja. Terus abis itu pas aku pegang di perut kiri bagian bawah itu kerasa ada benjolan kayak gitu sih ya. Sebelah kanan sih fine-fine aja, cuman sebelah kiri berasa kayak gitu. Nah terus aku nanya nih, sama nggak, sampai aku nanya kayak gitu, ini sama nggak berarti? Kata mamaku, iya nih, ini kayak ada benjolan gitu. Akhirnya aku memutuskan pertama kali kontrol itu di RSIA Karunia Kasih, dan kata dokter Santi aku terkena kista endometriosis atau kista coklat di ovarium kiri dan kanan sebesar 6 cm. Awal aku cek itu 6 cm. Terus banyak juga yang nanya apa sih gejalanya, penyebabnya itu apa. Terus juga ada yang bilang kan kalau misalkan setelah melahirkan itu meminimalisir terkenanya kista, tapi aku enggak. Jadi aku itu melahirkan di usia 16 tahun, usia melahirkan muda. Nah terus karena waktu itu ada mata aku minusnya udah 5, terus dari pas aku, jadi dulu aku kontrol itu di bidan dan ke rumah sakit juga. Di rumah sakit ini aku nggak disaranin untuk normal, jadi aku disuruh lahiran sesar. Terus di bidan juga kayak gitu sih, cuman dia masih bisa ngusahain, dan akhirnya aku normal tapi di bidan, dari itu nggak ada dokter. Jadi setelah aku melahirkan minus aku nambah, jadi yang kanan itu minus 10. Nah terus itu nggak masalah ya. Nah jadi ternyata kata dokter itu pas aku melahirkan ini nggak bersih, darahnya itu masih ada gumpalan-gumpalan darah. Karena kata orang tuh setelah melahirkan ada yang di USG ya, cek gumpalan darah masih ada apa enggak. Nah terus kemarin itu ternyata pas aku lahiran muda itu nggak bersih, itu masih ada sisa darah kotornya, cuman nggak dicek juga. Aku juga nggak kontrol ke rumah sakit, jadi aku full ke bidan gitu. Sebelum kita ngomongin gejala sama penyebab atau segala macamnya, aku mau ngejelasin dulu kista. Apa sih kista endometriosis atau kista coklat? Nah, penyakit yang menyerang hidung telur itu disebut kista, sedangkan yang menyerang rahim itu disebut miom, dan yang menyerang mulut rahim disebutnya kanker serviks. Nah, terus kista endometriosis ini kista yang terjadi akibat adanya penumpukan darah di daerah organ internal wanita. Misalnya bisa nempel di ovarium, uterus, atau di mana aja, di bagian mana aja. Kista endometriosis itu kan terjadi karena ada penumpukan darah. Kenapa isi darah? Biasanya siklus menstruasi kita itu kan harusnya turun dari ke bawah gitu ya, atau darahnya itu keluar dari rahim, jadilah menstruasi. Nah tapi endometriosis itu berbentuk berbentuk kantung lah, bukan beberapa, berbentuk kantung. Jadi darahnya itu naik ke atas dan berakumulasi di kantung tersebut. Nah kista ini juga punya beberapa jenis ya, jadi isinya juga beda-beda kayak gitu. Kalau yang kista coklat ini dia lengket. Biasanya kista yang kurang dari 5 cm itu bisa dilakukan, dia bisa berkecil sendiri atau bisa dilakukan tindakan laparoskopi, yaitu tindakan pakai teropong. Kita perut itu dibuka sekitar 1 cm terus disedot darahnya. Sedangkan kalau kista yang di atas 5 cm dilakukan tindakan laparostomi, yaitu kayak sesar tindakannya. Jadi sekitar 12-13 cm. Kebetulan kalau aku di belahnya itu lurus ke bawah ya, kayak gitu. Itu namanya laparostomi. Setelah dilakukan tindakan operasi tersebut, aku ini kan harus kontrol aja 1 minggu lagi ya. Itu biasanya kita disuntik hormon selama 6 bulan. 1 bulan sekali, pokoknya selama 6 bulan. Nah dalam waktu 6 bulan ini hormon kita distabilkan. Suntik hormon itu membuat siklus menstruasi kita diulang lagi gitu, jadi biar normal. Nah biasanya dokter nyaranin kita buat hamil, karena kalau kita hamil itu hormon kita dialokasikan ke janin gitu. Nah apa sih penyebab dari kista ini? Kalau aku pribadi, aku kan suka makanan fast food, junk food, makan Indomie, pokoknya mie kayak gitu.
dalam 1 minggu itu bisa 4-5 kali kayak gitu. Terus juga aku jarang bergerak, jarang olahraga. Dulu sempat ikut zumba, terus aku udah keluar, terus nggak ada kegiatan semenjak aku lulus wisuda, terus aku menikah. Ini kan aku belum kerja lagi, terus aku kayak jarang banget olahraga. Nah itu memicu perkembangan kista, karena aku juga makannya sembarangan apa aja dimakan kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter memilih makanan ya. Selain karena aku melahirkan muda, terus gejala-gejalanya aku ngerasain setiap menstruasi tuh sakit banget ya, sampai demam. Dan aku tuh pokoknya aku nggak pernah masuk kuliah ataupun kerja setiap aku menstruasi. Itu aku nggak bisa bangun sama sekali. Buat miring kanan kiri aja tuh susah banget. Nah kalau misalkan lagi abis aku minum jamu, atau biasanya aku suka konsumsi air jeruk lemon, aku masukin jeruk lemon, itu biasanya mengurangi sedikit rasa sakitnya, cuman tetap sakit, tapi aku masih bisa beraktivitas seperti biasa kalau aku habis mengkonsumsi kayak gitu. Nah terus dari dokter Santi disarankan, aku dirujuk ke dokter Unedo namanya, di rumah sakit Bunda Alia. Itu aku dicek lagi kan, 6 cm, masih 6 cm sama 6 cm, terus disuruh tindakan operasi. Nah terus karena aku punya BPJS, jadi aku mengusahakan untuk tindakan melalui BPJS, tapi aku nggak dirujuk rumah sakit Bunda Alia. Nah aku dirujuknya ada beberapa rumah sakit, dan aku memutuskan di rumah sakit Restu Kasih yang ada di Keramat Jati. Aku udah kontrol di sana, ketemu dokter Yusuf kalau nggak salah namanya. Terus pas di sana ternyata kistanya itu berkembang, yang satu 7 cm, yang satu 6 cm. Tapi dokternya itu bikin aku sedih banget, sampai aku nangis di rumah sakit, karena dokternya nakut-nakutin aku, yang bilang aku nggak bisa punya anak, yang bilang indung telur ovarium aku mau diangkat segala macam. Itu aku udah putus asa banget, itu masih sedih banget. Terus akhirnya aku bilang aku nggak mau gitu, aku nggak mau di sana. Aku juga, kalau kita diemin dia kan suruh aku promil, cuman aku udah terlanjur putus asa. Aku bilang kalau didiemin nanti malah berkembang lebih besar. Aku nyari yang aman aja lah, yang terbaik buat diri aku. Maksudnya masalah itu ntar belakangan Allah yang ngasih gitu kan. Aku nggak mau nyiksa diri aku sendiri dengan rasa sakit itu gitu. Akhirnya aku ke Bunda Alia dengan biaya pribadi. Total semuanya itu 27 juta. Total semua dari operasi sama kamar dan obat-obatan 27 juta bayar pribadi. Terus juga dokter Unedo berhasil mengangkat kistaku. Ternyata itu berkembang lagi. Yang sebelah kiri itu 8 cm, yang sebelah kanan itu 6 cm. Pas dikeluarin, untung aja kan, kalau didiemin emang itu bakal berkembang terus kalau kita nggak ngejaga pola makan juga, pola hidup sehat. Pesan aku buat kalian yang masih muda ya, apalagi yang nikah muda, perempuan ini kan lebih gampang terkena penyakit setelah menikah. Jadi kalian udah baik dari pihak perempuan dan pihak laki-lakinya harus banget menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, terus juga rajin olahraga, istirahat yang cukup, kayak gitu sih. Jangan, karena wanita ini rentan banget terkena penyakit. Jangan gonta-ganti pasangan juga, apalagi kalau yang belum halal ya. Anak muda zaman sekarang kan hubungannya bebas banget. Jadi kayak gitu sih, karena itu memicu terjadinya penyakit. Kalian mungkin gak merasakan gejala-gejalanya itu sekarang, tapi nanti sometimes kalian bakalan kayak, kok ada yang beda di diri gue, padahal itu kalian udah ngerasainnya sebelum-sebelumnya mungkin, tapi kalian gak sadar. Nah jadi juga jangan takut ya kalau kalian ngerasa diri kalian ini ngerasa ada yang beda, atau diri kalian ngerasa sakit. Jangan takut buat cek ke dokter, jangan takut sama rumah sakit, karena aku aja ini orangnya sebenarnya penakut banget, tapi aku memberanikan diri. Kalau aku aja bisa, kalian pasti juga bisa. Kalian tuh ubah mindset kalian, berpikir kalian itu lebih hebat dari apa yang kalian pikirkan, kayak gitu sih.
Jangan pernah takut kalau ngerasa diri kalian lagi gak enak, ada yang sesuatu yang beda. Segera cek ke dokter, takutnya malah makin parah kalau didiamin. Terus buat yang nikah terus juga ngerasa kok belum hamil-hamil atau gimana ya, bukannya karena boleh husnuzon, mungkin belum rezeki, mungkin belum dikasih Allah, tapi apa salahnya untuk cek kesehatan kalian, karena mengetahui di awal itu lebih cepat, lebih baik dilakukan tindakan di awal daripada nanti di akhir. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang aku bakal tulis di description box di bawah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dah.